Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya sendiri Syukron Fuad dan rekan saya Fatinia Ilmiatni akan memaparkan tugas mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum IPA, yaitu tentang rancangan alat peraga IPA biologi, pemanfaatan limbah dalam pembuatan alat peraga, gangguan atau bahaya pada sistem pernapasan. Adapun yang melatar belakangi percobaan kami, yaitu yang pertama, penggunaan alat peraga dapat mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran di laboratorium IPA belum optimal karena kurangnya fasilitas, alat-alat, dan bahan. Kemudian yang ketiga, pengetahuan bahaya merokok berhubungan dengan menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nah, adapun rumusan masalahnya yang pertama adalah bagaimana pemanfaatan limbah sebagai media alat peraga biologi pada bahaya rokok dalam sistem pernapasan. Yang kedua, bagaimana keefektifan penggunaan limbah sebagai media alat peraga biologi pada bahaya rokok dalam sistem pernapasan. Nah, adapun tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan limbah sebagai media alat peraga biologi pada bahaya rokok dalam sistem pernapasan. Yang kedua, untuk mengetahui keefektifan penggunaan limbah sebagai media alat peraga biologi pada bahaya rokok dalam sistem pernapasan. Dalam tinjauan pustaka, kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang limbah plastik. Limbah atau sampah merupakan segala sesuatu yang tidak lagi dikehendaki oleh orang yang memiliki dan bersifat padat. Limbah merupakan sumber daya alam yang telah kehilangan fungsinya. Keberadaannya dalam lingkungan dapat mengganggu keindahan, kenyamanan, dan kesehatan. Limbah merupakan sesuatu yang dianggap sudah tidak layak pakai atau sering dianggap sampah. Sebagai contoh, limbah yang mudah ditemukan adalah limbah bekas minuman botol. Penggunaan limbah dalam membuat alat pembelajaran selain murah juga dapat mengurangi sampah. Kemudian yang kedua adalah sistem pernapasan. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Nah, udara tersebut mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Sistem pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Dalam bernapas, tahap pertama yaitu dengan cara menghirup oksigen melalui rongga hidung, dan selanjutnya melewati tekak dan pangkal tenggorokan. Tenggorokan bentuknya seperti pipa yang kuat, terletak di depan kerongkongan, melalui leher hingga sampai rongga dada sebelah atas. Dinding tenggorokan diperkuat oleh beberapa cincin rawan yang pada bagian belakangnya terbuka. Pada rongga dada, tenggorokan bercabang dua, yaitu tenggorokan kanan dan tenggorokan kiri, sehingga paru-paru kanan dan kiri dimasuki oleh masing-masing cabang tersebut. Kedua cabang tenggorokan memiliki percabangan. Pada percabangan terakhir membentuk gelembung-gelembung paru-paru yang sangat kecil dan dinding yang tipis. Gelembung tersebut hanya dapat diamati melalui mikroskop. Dalam dindingnya mengalir darah melalui pembuluh kapiler, sehingga mudah terjadi pertukaran gas oksigen dari darah ke udara yang terdapat dalam gelembung paru-paru.
Nah, pada saat bernapas, kita menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya adalah bahaya merokok. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Zat adiktif adalah sejenis obat-obatan dan bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh makhluk hidup dapat menyebabkan kerja biologi serta menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakan secara terus-menerus yang apabila dihentikan dapat memberi efek lelah dan sakit yang luar biasa. Rokok mengandung lebih dari 4.000 zat-zat dan 2.000 zat diantaranya telah dinyatakan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya adalah bahan radioaktif, polonium-201, kemudian bahan yang digunakan dalam cat, aseton, pencuci lantai, amonia, racun serangga DDT, kemudian gas beracun, hidrogen cyanida, dan masih banyak lainnya. Pada zat rokok yang paling berbahaya yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar mengandung 43 bahan yang menjadi penyebab kanker. Nikotin mempunyai zat dalam rokok yang dapat menyebabkan ketagihan. Ini yang menyebabkan para pengguna rokok sulit sekali untuk berhenti merokok. Nikotin merupakan zat pada rokok yang berisiko menyebabkan penyakit jantung. Identifikasi pembelajaran yang digunakan yaitu pokok bahasan sistem pernafasan, pada sub pokok bahasan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan, pada kelas 8 materi semester 2, dengan kompetensi dasar pengetahuan 3.9, menganalisis sistem pernafasan pada manusia, dan memahami gangguan pada sistem pernafasan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Adapun kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.9, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Indikator pembelajaran yang digunakan yaitu indikator pengetahuan 3.9.1 mengidentifikasi organ pernafasan, 3.9.2 menguraikan mekanisme pernafasan, 3.9.3 memahami berbagai gangguan pada sistem pernafasan, 3.9.4 menjelaskan upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan, dan juga indikator keterampilan yaitu 4.9.1 melakukan percobaan dengan alat gagah sistem pernafasan dari bahan limbah yang telah dibuat. 4.9.2 yaitu menyajikan laporan tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam rancangan penelitian ini yaitu yang pertama adalah sedotan bekas, termometer, botol bekas, kapas, rokok, bekas pulpen, pompa pengisap, di mana pada rancangan alat ini digunakan spek bekas tinta printer, dan juga air, dan korek api. Adapun rancangan alat praktikum. Tahap yang pertama adalah pemilihan limbah. Jenis limbah yang digunakan adalah limbah plastik yang dapat didaur ulang. Pada pengembangan alat praktikum ini menggunakan botol bekas minuman 1 liter, spek bekas tinta printer, sedotan plastik bekas minuman, dan juga bekas tempat pulpen yang akan digunakan sebagai tempat penyangga untuk rokok. Yang kedua yaitu pemilihan limbah. Limbah atau barang-barang bekas yang digunakan itu harus disteril terlebih dahulu agar aman untuk digunakan. Kemasan dan logo yang terdapat pada bahan-bahan dibersihkan dan dibuang hingga tidak ada noda yang tersisa. Media alat yang akan dikembangkan ini berasal dari sampah plastik dengan material utamanya yaitu plastik bekas. Dengan menggunakan plastik ini, diharapkan bisa memotivasi masyarakat yang ada di sekolah untuk bisa mendaur ulang atau membudidaya
sampah botol plastik ini agar kita tahu bahwa plastik-plastik ini sulit untuk diuraikan oleh tanah dan butuh waktu yang sangat lama sekitar 500 hingga 1000 tahun hingga plastik ini dapat terurai sempurna oleh tanah. Selain bisa mendapatkan keuntungan dan memberdayakan sampah-sampah anorganik, juga dapat membantu menjaga kebersihan lingkungan menjadi nyaman dan juga bersih. Setelah pemilihan limbah, tahap yang ketiga yaitu perakitan alat peraga. Pada perakitan alat peraga, tahap pertama yaitu bersihkan botol hingga steril. Hingga steril yang tujuannya di mana alat ini agar aman digunakan oleh siswa. Yang kedua yaitu pembuatan dudukan rokok. Seperti pada gambar yang sebelah kiri ini, langkah yang pertama yaitu lubangi bagian kiri botol sebesar ukuran bekas pulpen, kemudian lekatkan bekas pulpen ke dalam lubang yang sudah dibuat. Bekas pulpen ini fungsinya untuk dudukan rokok ketika uji coba. Nantinya rokok akan diletakkan di bagian sini. Kemudian tahap yang ketiga yaitu peletakan termometer. Lubangi bagian tutup botol dan letakkan termometer pada bagian tutup botol seperti pada gambar. Fungsi dari termometer ini adalah untuk indikator suhu setelah uji coba dan bahaya rokok. Jadi setelah uji coba dilakukan, suhu di dalam botol ini akan terukur pada termometer. Tahap yang keempat yaitu pembuatan pompa penghisap. Pompa penghisap ini diletakkan di sebelah kanan yaitu dengan cara lubangi bagian kanan dari botol, kemudian letakkan sedotan bekas yang berfungsi sebagai selang dan juga pada ujung sedotan bekas ini akan dihubungkan dengan spet bekas tinta printer atau bisa juga spet bekas suntikan, tetapi jangan lupa harus disterilkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Spet ini berfungsi sebagai pompa penghisap yang perannya beranalogi dengan saat manusia merokok, yaitu saat menarik nafas. Berikut adalah rancangan alat peraganya, yaitu setelah merangkai alat, kemudian jangan lupa ditambahkan di sini ada kapas dan juga air. Kapas dan air ini nantinya sebagai indikator efek yang disebabkan oleh rokok terhadap sistem pernafasan. Dan juga nanti botol plastik ini juga dapat menjadi indikator bahaya penggunaan rokok terhadap sistem pernafasan. Nantinya setelah uji coba akan dilihat kotoran-kotoran yang akan menempel pada kapas, air, dan juga bagian plastik pada botol bekas tersebut. Pada uji coba, rokok ini nanti akan diletakkan di dudukan rokok dan dibiarkan hingga habis. Sekian rancangan alat peraga yang telah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.